Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Farmita, NIM PU 71390190033. Di sini saya akan membuat video mengenai KIE, komunikasi, informasi, edukasi mengenai obat. Daripada berlama-lama, mari kita simak videonya. Untuk yang pertama, kita mengetahui definisi dari komunikasi, informasi, dan edukasi. Yang pertama, komunikasi adalah penyampaian pesan secara langsung ataupun tidak langsung melalui saluran komunikasi kepada penerima pesan untuk mendapatkan suatu efek. Kemudian, informasi adalah keterangan, gagasan, ataupun kenyataan-kenyataan yang perlu diketahui oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, edukasi adalah proses perubahan perilaku ke arah yang lebih positif, yaitu mengenai definisinya. Kemudian yang kedua, prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan KIE, yaitu memperlakukan klien dengan sopan, baik, dan ramah. Kemudian memahami, menghargai, dan menerima keadaan seperti status pendidikan, sosial, ekonomi, dan emosi. Kemudian memberikan penjelasan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, dan menggunakan alat peraga yang menarik, dan mengambil contoh dari kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, menyesuaikan isi penyuluhan dengan keadaan resiko yang dimiliki. Ini mengenai prinsip yang harus ada di dalam KIE. Kemudian selanjutnya kita membicarakan tentang apa saja sih jenis-jenis KIE. KIE dapat dikelompokkan menjadi 3 kegiatan. Yang pertama, KIE massa, yaitu seperti di media sosial, di televisi, koran, dan majalah-majalah. Kemudian KIE kelompok ini seperti sosialisasi ke masyarakat, ke sekolahan. Kemudian KIE perorangan, yaitu KIE secara pribadi antara 2 orang. Ini mengenai bisa saja mengenai pasien dengan perawat atau dengan apoteker. Kita berbicara tentang tujuan dilaksanakannya program KIE. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan mengenai obat. Kedua, membina agar masyarakat tidak buta mengenai obat. Kemudian, meletakkan dasar bagi mekanisme sosial yang dapat menjamin berlangsungnya program penerimaan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video selanjutnya untuk mengenai contoh dari KIE. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk. Kok bisa nebus obat? Iya, bisa. Kalau boleh tahu, ini dengan siapanya pasien ya? Anaknya. Oh, anaknya. Sebelumnya pasien ada mengeluh penyakit lain? Nggak ada. Sebelumnya ada alergi? Nggak juga. Baik, di sini namanya pasien yaitu Rusli, umur 55 tahun, benar? Benar. Di sini keluhannya hanya batuk berdahak ya, Ibu ya. Obat batuk berdahak itu Ambroxol. Ambroxol itu gunanya untuk mengencerkan dahak yang ada di tenggorokan serta meredakan gangguan pernapasan akibat dari dahak tersebut. Golongan dari Ambroxol ini mofolitik. Cara penggunaannya itu 2 kali 1 hari setelah makan. Penggunaan dengan antibiotik itu bisa meningkatkan kinerja dari obat tersebut. Oh gitu. Apa ada efek sampingnya, Bu? Tentu saja ada, seperti mual, diare, ruam, serta bibir dan tenggorokan itu menjadi kering. Oke, Ibu, itu saja penjelasan dari Ambroxol. Saya mau tanya, ini berapa kali 1 hari, Bu? 2 kali Minumnya setelah makan. Oh, oke. Ini obatnya. Ini saya parap ya Ibu di bawahnya. Sama-sama. Kenapa harus KIE pasien? Karena 1/3 tidak dapat konseling terkait obat dari dokter. Pengobatan gagal mentaati instruksi, salah aturan pakai, meningkatkan kepuasan pasien, dan yang terakhir untuk semakin pasien tahu informasi kesehatan, makin taat untuk mengikuti instruksi pengobatan. Siapa saja sih pemberi KIE? Pertama, dokter. Fungsi pengingat tidak lebih dari 40 informasi yang diberikan dokter. Kemudian perawat.
Pada beberapa fasilitas kesehatan yang belum ada tenaga farmasinya, maka KIE dijelaskan oleh perawat. Kemudian apoteker, kewajiban menjamin penggunaan obat yang benar tepat oleh pasien. Nah, itu sajalah penjelasan KIE dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.